di area itu ngeblur ya. Emang hawanya udah bagus ya guys. Satu lagi ya Pak. Ya, satu lagi. Bismillah. Ini masih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video selanjutnya guys. Ini video masih sama yang kemarin ya guys. Ini video lanjutan untuk membuang penyakit ya. Kita taruh media melalui kelapa ya guys. Boban udah mulai mau ngambilin kelapanya karena jangan sampai lewat subuh ya. Banyak ya Pak? Berat kelapa ya Pak? Lumayan. Jadi lebih berat dari yang sebelumnya ya. Sebelum di kelapanya berat guys. Kalau tadi waktu datang kelapanya masih ringan, masih nggak ada apa-apa. Setelah udah gizi jadi berat. Totalnya sih ada 6 ya guys. Kelapa. oh, kok lupa ya. Ini satu. Berat tuh guys, berat banget. Berat ini. Berat. Terasa beratnya. Yang berat bagian mana? Ya. Tahu Bang? Yang terasa agak berat yang di posisi depan tadi. Oh, yang pertama diambil. Iya. Pertama diambil tuh. Bobotnya. Itu hawa negatifnya emang kuat itu Mbak di sana. Waktu malam kita ngambil kemarin juga berat. Ini mau dibuang di mana Mbak? Kita akan buang ke aliran sungai ya di daerah ini ya. Aliran sungai yang air mengalir. Tujuannya apa Mbak buang di sungai Mbak? Agar supaya secara logikanya aja air mengalir itu akan membawa atau menghanyutkan daripada kelapa ini yang di dalamnya sudah berisi penyakit tadi. Penyakit tadi. Iya. Oke guys, ikutin terus perjalanan kita pada subuh hari ini. Karena tempat buangnya juga angker ya guys, tempatnya nggak mistis. Oh, tengah apa ya? Kelapa yang lagi taruh di belakang guys, kelihatan ya guys. Naik ke. Udah Mbak? Udah. Pintu nih. Oke. Oh, dia lagi tutup pintu ya. Pintunya. Ini kita buang di daerah mana Mbak? Ini Info dari subscriber kita. di daerah tepatnya ini jembatan ya Mbak, ada jembatan. ada jembatan di mana jembatan itu orang menyebutnya di sini jembatan gantung ya. Ini di daerah di sini di daerah Lampung Timur ini, dan jadi arahnya tuh arah ke arah selatan ya. Oke, Mas, boleh bantu pegang kameranya? Kita minta bantu nih guys. Karena yang video yang pegang kameranya nggak bisa hadir, nggak bisa ikut. Kemarin sih mau ikut, cuman ya nggak bisa, berhalangan guys.
ada sesuatu hal yang nggak bisa ditinggal ya, jadi kita nggak bisa paksa. Ini mobil sekarang berat loh guys, berat banget. Iya. Berat, mobilnya berat. Jauh ya. Terus. Nah, Ini berat, mobil berat banget, rasa berat banget ya. Pintu deh nggak rapat. Berat, mobil kita berat kayak bawa penumpang full sama barang-barangnya. Berat. ini kelihatan agak sedikit naik depannya. Iya, Beban belakang. berat. Allah Akbar. Emang tadi waktu pembersihan rumah itu Mbak, emang banyak banget ya Mbak makhluk-makhluk gaib ya. Wah, jadi memang yang dirasakan tadi itu lumayan, bukan lumayan lagi ya, kalau saya boleh bilang itu benar-benar pasukan yang ada di situ ya. Saya bilang itu banyak sekali ya, pasukan-pasukan gaibnya yang kita bersihkan tadi. Iya, karena mobil kita aja berat, Ini berat, ini terasa, berat banget. ini kelihatan. Jadi tadi rencananya kita udah mau istirahat guys, cuma kita ditelepon minta bantuan buat bantu buangin ini penyakit ya, penyakit lah kita bilangnya, kita bantu buangin penyakit. Jadi kita datang lagi ke sini. Sana. Jadi nih di info dari Mas siapa sih namanya tadi? Mas Riki. Mas Riki tadi di jembatan ya Bang. Berapa jauh sih jaraknya kita dari ke sana Mas? Kalau kira-kira itu kurang lebih ya sekitar 5 kilometer ada. Agak lumayan kan. Jauh ya. Tapi Kita, itu kita juga kan belum pernah kesini ya Mas. iya. Ya, kita nggak tahu. Tadi sih ngobrol-ngobrol ya, kira-kira sih segitu kan perkiraan. Dan itu menurut cerita itu sungai itu lumayan besar ya. Wah, besar nih. Sebenarnya kita udah pada Udah ngantuk guys. lumayan ini, ngantuk, capek. Udah habis mungkin tenaga. Karena itu perlawanannya kuat juga ya Mbak ya tadi. Aduh, lumayan itu. Sampai sebenarnya agak kewalahan juga dari waktu pembersihan. Tubi-tubi serangan ke sana ke sini. Iya, rasa banget Mbak. Arahnya ke sana. Nih, senternya udah dapet guys. Aman. Karena di dalam nggak bisa lihat kalau nggak ada senter mah. Mas bantu pegang dong. Kita bantuan terus gitu guys. Bismillah. Ya Allah berat. Rasanya. Berat, gasnya berat. Nggak tahu apa isinya. Apa sih Mbak isinya Mbak? Makhluk-makhluk goib sama apa sih di dalamnya? Jadi itu tadi kan oh iya. Nggak tahu ya guys, kalau kita ngomong gitu nanti Suzon. suzon fitnah, dosa lah kita. Ya, Jadi udahlah, kita serahin sama yang di atas aja. Kita serahin sama Allah, yang penting ya yang kita bantu dia sehat. amin. Tadi malam dia udah makan ya Mas? Ibunya udah makan ya? Udah bisa makan guys, kemarin nggak bisa makan. Berapa hari nggak makan? Iya, susah makan. Nih mobil ini aja miring nih. Nah, ini Miring kerasa miring. nih. Mobil ini berat. Hmm. Kalau
kalau teman-teman udah di dalam mobil mungkin tahu di Mungkin tahu beratnya gimana. rasa. Agak aneh. Padahal muatannya kan kalau secara logika nggak seberat ini. Iya, isi mobil ini Isi cuma ada orang mobilnya 3 guys, orang nggak banyak. Itu berat banget. Oke guys, Nah, ikuti terus perjalanan kita menuju apa sungai, sih mas namanya? sungai apa Mas Rik? Sungai Bengawan. Sungai Bengawan Wais Kampung. Bengawan, Bengawan. gitu deh yang disebutin Iya. Bauban. Iya. Saya juga bingung Saya nyebutnya. juga agak sok tahu juga ini. Kirain Bauban tahu. Kiri. Kiri. Oke guys, ikuti terus perjalanan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Masih jauh. Oke. Pause mas. Nah, 3. Lihat nih guys jalannya nih. Wah, lumayan jalannya. Ekstrim. Ekstrim banget jalannya. Jadi fungsi kelapa itu apa sih mbah? Kalau kita telaah lagi biar yang penonton ini tahu ya, teman-teman jadi nggak ngerti. jadi penasaran ya. Iya. Kenapa pakai kelapa ya? Pasti banyak banget komennya. Kenapa sih mesti kelapa? Kenapa sih harus ini? Kenapa sih harus gitu? Ya segala sesuatunya sih kita butuh sarana ya. Dan kelapa itu salah satu sarana dalam kita bersyariat membersihkan hal-hal gaib dan sesuatu penyakit yang ditimbulkan itu secara apa namanya, kalau ilmu nalar kita itu kelapa itu difungsikan sebagai pengurung ya, media pengurung atau wadah tempat untuk kita menaruh atau menempatkan apa hal-hal tadi itu kita bersihkan, kita taruh di situ ya. Coba pernah ya Pak kejadian kelapa itu pemilik rumah lupa buat buang. Apa sih yang terjadi Mbak? Nah disitulah ya titik fatalnya ya. Jadi apa setelah proses untuk pembersihan itu memang kita diwajibkan untuk membuang barang tersebut ya ke aliran sungai yang seperti sekarang ini. Itu jangan sampai di hari esoknya ya, yang kita batasin pada saat subuh ya. Iya. Nah itu Kenapa apa? mesti azan subuh? Nah, jangan sampai kena azan subuh itu kenapa sih? Nah, jadi kalau secara ilmu metafisik ya, ilmu artinya dalam kehidupan di alam gaib itu memang aktivitas mereka itu dari malam itu sampai ke ganti hari ke besoknya itu terbatas di pada saat azan subuh ya. Itu batas apa namanya, aktivitas dari makhluk astral atau makhluk gaib. Nah, disitulah kenapa kita harus membuang sebelum pada saat subuh. Jadi posisi dia tuh masih dalam kondisi di alam mereka. Gitu ya Mbak. Ya. Terus pernah nggak Mbak kejadian kelapa itu dibuang, nggak sempat dibuang, kelupaan. Terus pernah nggak kita coba buka? Biasanya sih ada kan Mbak kayak pasien yang mungkin bukan iseng ya, penasaran Pengen tahu. Ya. Apa sih yang terjadi Mbak? Itu pernah terjadi seperti itu ya. Jadi kelapa yang sudah ada isi di dalamnya setelah pembersihan itu tidak dibuang. Itu yang pertama itu kelapa yang tadinya berisi air berat itu terasa ringan, dan pada saat dibuka itu isinya atau airnya itu habis ya, kosong. Karena apa? Pada saat itu kita sudah lewat dari batas. Jadi istilah kalau di pengobatan non medis itu sesuatu yang dibungkus tadi sudah pecah, artinya dia keluar lagi dan itu berakibat fatal ya. Dia kembali lagi di tempat yang kita sudah bersihkan. Oh gitu ya, nggak bisa dianggap remeh. Makanya kita benar-benar wanti-wanti, kita pesankan benar kepada pasien atau orang yang
bantu dipercaya. yang dipercaya untuk bisa melaksanakan untuk pembuangan Tugas ini ya. tugas ini. Ya karena itu Mbah buat kita apa ya istilahnya bersihinnya lagi, terus kita ritualin lah ya. Bahasanya kan dia ritualin tuh. Iya. Itu bisa makan waktu nggak Mbah? Atau mekanismenya beda sama yang awal ya? Jelas. Nah, jadi proses untuk pembersihan itu sendiri itu yang pertama itu bisa dikatakan lebih singkat waktunya, tapi kalau kejadian fatal seperti tadi itu bisa 2-3 kali lipat dari yang pembersihan pertama. Oh gitu. Iya kan banyak tuh orang lihat, orang-orang pasti tanya tuh, oh, itu kalau gagal gimana? Kalau gagal gimana? Ngulang lagi atau gimana? By the way, tempatnya di sini ya? Sini ya Mas Rigi. Oh, kita cari putaran dulu aja. Ada putarannya. Nggak ada, di sini aja kita putar. Kita putarnya di sini aja guys. Mas Farid. Di sini ada Farid. Farid iya. Tapi Farid bukan. Agak lumayan dalam tuh. Di depan ada tempat putar. Kan ada gitu. Putar enggak ya? Enggak, aman lah. Cobalah bisa kayaknya. Masih tanah itu. Oh yang situ ya. Oh, Susah guys, putarnya nggak dapat putaran. ini jalannya agak lumayan sempit ya. Terus kanan kirinya kita nggak tahu ya. Kondisinya paritnya dalam apa enggak ya. Karena nggak kelihatan ya. Wah benar-benar masih hutan. Wilayah. Ini kasih tahu sama Mas Riki lah buangnya, nanti takutnya Mas Riki lihat. Kan nggak boleh lihat, di sini aja kayaknya. Ini udah di tengah belum? Tengah ya. Oke Mas, ini aku bantu. Ini senternya mana? Allah. Nanti dulu. Wah. Proses pembuangan ya guys. Kameranya tiba-tiba ngeblur guys. Tiba-tiba ngeblur. Di area itu ngeblur ya. Emang hawanya udah bagus ya guys. Satu lagi ya Pak. Ya, satu lagi. Bismillah. Ini Mas Riki. Oke. Ini apa nih? Lobang. Oke guys. Allah. Jangan dilihat lah. Jangan dilihat. Bantu Mas. Pegang. Ngeblur ya? Masih ngeblur nggak? Masih ya? Coba deh. Masih nggak? Ada tisu di belakang. Oh enggak lagi.
Kaca mobil. Kacanya yang ngembun. Ngembun. Dapat ya. Alhamdulillah guys. Proses ritual pembersihan rumah ini udah selesai, dan ibunya Mas Riki ya udah mulai baik, udah mulai makan. Tapi kalau penyakit medisnya sih masih ada ya Mbak ya. Iya, jadi memang butuh proses di medis. Tapi sih alhamdulillah sudah ada perkembangan ya. Sudah ada perubahan dari yang sebelumnya. Allah bisa. Allah. Allah. Ada yang nempel guys di dalam mobil. Oke, terus Pak gimana? Ya, jadi alhamdulillah kita di proses pembersihan non medisnya itu selesai di pembuangan tadi ya. Jadi tinggal penyakit di medisnya. Ya dua-duanya kena. Iya nggak apa-apa. Ngeblur guys nih. Berarti di depan Ya, sesuai energi negatifnya kuat. Emang kelihatan horor banget sih tempatnya. Cuma kalau Mas Riki buang tadi sendirian kacau juga. kacau. Untung Mas Riki sempat telepon kita guys, dan kita belum pada tidur guys emang. Kita masih apa kita tadi ya? Di hotel kita tadi sambil ngobrol, bercanda guys. Alhamdulillah Mas Riki udah nyiapin hotel tadi guys, jadi kita nggak perlu cari-cari lagi. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Ya, jadi hikmah yang kita bisa petik dari perjalanan ini, dari proses pembersihan. Jadi perlunya kita membentengi diri ya. Membentengi diri dalam arti apa? Kita selalu meminta perlindungan dari Allah ya. Harus mendekatkan diri kepada Allah, karena sifat iri dan dengki manusia itu memang ada ya. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari itu, kita berbuat baik aja kadang-kadang dianggap orang masih ada sesuatu yang yang dianggapnya merugikan ya. Apalagi kita memang benar-benar merugikan. Jadi situ pentingnya kita untuk bisa membentengi diri. Yang kayak kemarin Mas Riki sempat ya guys, yang konten saya yang kemarin ya guys, yang bahas komenan subscriber ya. Yang saya liatin di konten kemarin kan ada tuh hasil apa sih Mbak? Hasil ini ya? USG ya. USG atau USG dari medis. Dari medis ya. Dokter pun bingung guys, kenapa di dalam itu ada apa sih Mbak? Itu kalau dilihat di Kawat ya? Itu iya hampir sejenis benda seperti kawat. Seperti kawat. Iya, di dalam itu banyak. Mungkin teman-teman lihat deh video yang sebelumnya, bisa dicek lagi, dilihat lagi, itu banyak guys gitu. Dan di sini kita hanya membantu ya guys, membantu semua atas izin Allah Ya. tanpa ada campur tangan Allah, semua tidak akan pernah jadi obat. Dan kita murni ikhlas membantu Mas Riki ya, subscriber kita. Oke guys, ikutin terus perjalanan kita di video